sejarahnya itu. Kalau yang dulu kan sejarah yang visi dan lain sebagainya, saya minta untuk browsing ya, karena memang itu kan bisa dicari gitu loh. Saya nggak usah cerita karena nanti terlalu lama, terlalu lama dan berat. Tapi sedikit saja saya jelaskan bahwa sejarah berdirinya HW itu sebetulnya diawali dari Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berjalan-jalan di Solo, di alun-alun Solo, melihat ada ya segerombolan pemuda lah, itu ada latihan kepanduan, sehingga ini singkatnya saja ya, muncul untuk pemuda-pemuda Muhammadiyah ya, mengumpulkan pemuda-pemuda Muhammadiyah untuk diajarkan satu panduan. Yang pertama karena memang awalnya itu kan kumpulnya pemuda-pemuda di alun-alun Solo itu kan namanya Parti Benduli. Nah kalau Muhammadiyah kan setelah membentuk ini, dia juga tidak akan melepaskan partinernya, partiner Muhammadiyah. Tapi lama-lama kok kalau ya menurut saya, pendapat saya yang namanya partiner akan kelondol-londolan. Akhirnya dari beberapa tokoh Muhammadiyah saat itu ya, itu menggantikan nama partiner Muhammadiyah itu menjadi Hizbullah. Ya, yang sampai sekarang itu ya sempat dibekukan ya sama pemerintah, itu sempat istilahnya bukan dibekukan, dilebur jadi satu ya. Kepanduan itu banyak sekali ya, kepanduan ada pandu NA pun dari Orkom Muhammadiyah itu organisasi Orkom Muhammadiyah itu ada dua sampai sekarang pun, tapi untuk NA nggak begitu muncul ya. Jadi ada pandu NA, ada pandu HW. Pandu HW itu pandu yang ini yang Hizbullah. Kemudian pada tahun 61 ya ada kepres bahwa pandu HW itu harus meleburkan diri menjadi satu, menjadi pramuka. Kemudian karena kemungkinan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah saat itu ya, beliau sesepuh sekolah, dan sekarang mungkin sudah banyak yang sudah nggak ada, itu kok kurang puas dengan adanya pramuka, karena kalau pramuka itu sifatnya nasional. Walaupun kalian kalau tahu ya, mungkin yang pramuka HW kok mengkode ya, memang perlu kalian ketahui dan itu perlu dibanggakan oleh orang-orang HW bahwa pramuka itu kebanyakan kegiatannya itu ada kegiatan Hizbullah. Ada dasar dharma ya. Itu dari 10 undang-undang HW. Ya. Kemudian Trisatianya, kan Trisatya dan dasar dharma. Trisatianya itu jelas janji HW. Sehingga kadang-kadang tepuknya sama, cuman karena biar kalau yang sekarang orang-orang sekarang kan nggak begitu paham ya, sehingga mereka itu pokok dari pramuka, padahal ini tersendiri ya. Akhirnya pada tahun 98 saat itu pimpinan Muhammadiyahnya kan Pak Amin Rais dideklarasikan, jadi dibangkitkan kembali dari sekitar dari ke di istilah kalau dibukukan saya nggak setuju, karena dibukukan kita kok dibukukan terus dicari pokoknya saat itu memang tidak ditiadakan kegiatan tadi, karena memang ya seperti halnya banyak hal-hal yang kita harus saat itu memang ya namanya politik ya, kita politik dikatakan politik kompetitif, kita juga politik Pak, tapi ya jalannya seperti itu untuk sejarahnya. Kemudian untuk Jawa Tengah kalau itu tadi secara umum ya, Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Magelang itu diawali dari tahun 2007 kalau tidak salah nih, saya juga sudah lupa itu. Beda itu kelas-kelas bagian Muhammadiyah untuk mendirikan HW. Jadi sebetulnya saat itu mau akan deklarasi kabupaten kota, tapi tidak terlaksana karena beberapa hal deklarasi besar-besaran itu tidak bisa.
struktur organisasi ini dari warpus ya, warga pusat sampai ke warga bahkan sampai ke kalau ada sekarang baru satu cabang itu hampir sama, tidak semua ada. Jadi, kalau di Jawa Tengah itu insya Allah semua ada ya. Jadi ketua umum itu satu orang, ketua umum satu orang, kemudian yang dibangun ketua yang membidangi. Ada bidang diklat, ada bidang pengkajian, ada bidang hukum dan HAM, kemudian ada bidang pandu putri, kemudian masih ada kedua ya, saya nggak begitu hafal yang jelas itu. Kemudian nanti masing-masing bidang itu juga ada kepengurusannya, tapi mereka lah yang menunjuk AIKA, contohnya AIKA. Kalau AIKA itu ketuanya itu Bapak Senen ya, Senen siapa ya? Pak Senen Budiarto itu dari Kudus. Kemudian Anda tahu Pak Mustaqim SD Mutual 2 Kota Magelang, itu dia sebetulnya masuk di AIKA Jawa Tengah. Kemudian ada juga ketua yang membidangi tentang IT, pimpinan Perso tentunya dengan Pak Aan putranya Pak Yen Kanani, yang sekarang kepala SMP Muhammadiyah Pendidikan itu dia anggota bidang IT. Itu kalau yang di Jawa Tengah, yang masuk di Jawa Tengah yang ada di Kabupaten Magelang maupun kota itu. Jadi yang masuk itu saya, bendahara, kemudian Pak Mustaqim itu masuk di bidang IT, kemudian IT itu Pak siapa? Aan. Kemudian untuk di Kabupaten Magelang itu sementara sampai saat ini memang sulit sekali untuk mencari orang-orang yang memang mau mengurusi HW, karena gini, dari kepengurusan HW keluarga Kabupaten Magelang ya, itu ada banyak sebetulnya ya, tapi yang aktif itu hanya 3 orang untuk kepemilikan secara kepengurusannya ya, dari keluarganya itu Pak Rahmat Dukun ya, kemudian Pak Nur Wahid itu Salam, kemudian saya, kemudian yang lain-lain itu dibantu penuh oleh Dewan Suci termasuk dia. Ya itu bidang kegiatannya. Bidang kader. Nah, kaderan itu dia. Ya, nah itulah tentang HW. Kadang-kadang memang orang-orang HW itu boleh dikatakan wong tua masuk HW kok itu ya, karena ya memang lintas generasi ya, ada generasi yang sudah sepuh ya, ada generasi yang masih muda, nah yang masih muda dari SDM itu tentang pengurusan ya. Kalau yang sama dengan organ yang lain, cuma kalau organ itu sekarang saya sudah belum tahu ya untuk uangnya dari MA itu apakah seperti itu, saya nggak tahu. Ini kembali ke belakang sedikit, kembali masa lalu. Sebetulnya kabupaten dan kota itu dulu jadi satu, kokap itu, nah kota dan kabupaten ketuanya satu. Jadi ketuanya dulu yang ketuanya Pak Bambang Surendro, dulu masih rektor Untip. Kemudian karena Pak Bambang Surendro itu menjadi pimpinan daerah Muhammadiyah, akhirnya diganti. Nah penggantinya itu Bapak Ahmad Sirdi, itu Moro 10 Pak Lukman S1 kelas 1. Nah, itu kemudian karena sudah sepuh, banyak sekali kegiatan untuk dakwahnya, sehingga reshuffle lagi ya, ganti Pak Danang. Pak Danang itu kepala SMK Salam 2. Kemudian Pak Danang itu ada sesuatu hal sehingga Pak Danang Mios pindah Malang. Kemudian juga ya tentunya yang ketua 2 naik ya. Dulu masih ketua 1, 2, 3, 4, kemudian bendahara 1, 2, sekretaris 1, 2. Nah, sebelum Kota Mariam ini ya, yang dari Solo itu. Nah, kemudian
kemudian Pak Danang, Pak Rahmat sampai saat ini ya Pak Rahmat yang menjadi ketua. Padahal Pak Eko yang sekarang bendahara PGN itu juga ketua wadah hari Kabupaten Magelang. Tapi sementara sampai saat ini ya itu hanya 3 orang. Itu kota otomatis harus mendirikan sendiri. Itu kota Pak Mustaqim dan sekretaris kabupaten pun karena dia mengajar di kota dia langsung ditarik menjadi sekretaris kota. Kemudian untuk program-program yang dilaksanakan ya, itu dari berdirinya atau dideklarasikannya hari di kabupaten dan kota Magelang itu selalu aktif dulu ya, sebelum pandemi itu aktif banget. Tapi karena ada pandemi ini ya, di program yang sudah dilaksanakan diantaranya setiap 2 tahun sekali untuk Kabupaten Magelang itu juga diikuti kota, karena kota kan sedikit sekali kan sekolahnya, sehingga kegiatan selalu mengikuti diundang sebagai peserta tamu, tapi selalu ikut ya, itu kemah besar yang diadakan oleh Kabupaten Wadah Kabupaten Magelang, tapi kita menjadi tamu ya diikutkan, bukan tamu ya peserta ya, itu sudah beberapa kali dilaksanakan. Kemudian untuk meningkatkan ya istilahnya kualitas pelatih Pobila itu diikutkan ke istilahnya pelatihan Jaya Melati 1, kemudian Jaya Melati 2 dan Jaya Matahari itu di Kabupaten Magelang. Nah untuk Jaya Melati 1 itu di Kabupaten Magelang dan kota itu sudah berkali-kali mengadakan ya, pelatihnya dulu dari luar dari pusat karena dekat sekali dengan pusat ya, sebelum ada aturan baru. Kemudian Jaya Melati 2 nasional itu diadakan tahun 2008 di Kajangan Kawangan. Itu dari Kabupaten Magelang mengirimkan 7 orang, termasuk saya, kemudian Pak Firman SMK Negeri, kemudian Pak Joko dari MUI sama Pak Wahyu, Vera itu dari MUI 9, kemudian dari SMP Muhammadiyah 9 juga ada 2 orang, terus dari kota itu juga ada yang mengikuti, tapi saya lupa namanya ya. Kemudian pada tahun 2012 itu ada Jaya Matahari untuk pelatih tingkat nasional. Nah, Kabupaten Magelang itu mengutus 5 orang pelatih, yaitu saya, Pak Firman dari SMK Negeri, kemudian Pak Wahyu dan Pak Joko dari MUI, kemudian Pak Punto Aji dari SD Bungkwa. Itu menjadi pelatih nasional. Jadi di Kabupaten Magelang sudah punya 5 pelatih nasional, sedangkan di kota Magelang itu ada Pak Mustaqim, Pak Nidaan Hasanah, kemudian Pak Fakudin dari Muha, kemudian yang satu itu guru SMK Muhammadiyah, siapa namanya kurang paham, itu istrinya orang Racik, tapi saya enggak karena dia setelah diangkat PNS ya terus tidak di SMK Muhammadiyah. Jadi pelatihnya itu di kota Magelang 5, Kabupaten ada 5. Iya, itu untuk pelatih nasional, sehingga sebetulnya punya pelatih banyak. Tapi untuk mengikuti pelatihan untuk melatih ya kan, seorang pelatih nasional itu harus mau dan selalu siap melatih di mana-mana. Tapi karena terbentur dengan kegiatan di sekolah masing-masing, kami ragu tidak mengikuti pelatihan-pelatihan. Makanya saya dulu memang pernah suruh melatih di Pekalongan. Sekali saya ikut, tapi cuma 1 hari saya pulang karena harus mengajar. Waktu itu masih di SMP, di SMP Muhammadiyah itu saya harus mengajar. Nggak mungkin kan saya tinggal karena HB. Terus yang kedua di teman
Temanggung. Kalau di Temanggung itu saya ambil yang Sabtu Ahad. Hari Sabtu itu saya memang Sabtu libur, saya gunakan untuk tidak ada jadwal mengajar. Sabtu Ahad saya ada, kemudian Senin pagi saya ada seperti itu. Sehingga ya kami nggak aktif sih untuk pelatihan melatih ini. Kita jalan apalagi di luar jalan, karena memang terbentur dengan kegiatan sekolah, ya. Karena kami masih aktif semua. Kemudian untuk program yang lain selain pelatihan untuk pelatih pembina dan mengadakan kemah besar itu kami juga mengadakan pelatihan Dewan Suri untuk ditarik ke ini kader. Nah, jadi pengkaderan itu setiap sekolah itu masing-masing sekolah minimal 2 mengirimkan untuk kita latih. Itu yang anak yang ikut pelatihan Dewan Suri itu selain nanti diaktifkan di daerah membantu kami selaku keluarga, mereka juga bisa membantu pelatih di pelatihan di sekolah mereka. Ini membantu pelatih Kobila. Kobila itu kalau di Gus Depan, kalau Rangka ya Gus Depan itu kalau di Kobila. Itu kemudian kami juga kalau ada event ya sepertinya kemah yang diadakan di Jawa Tengah, kami selalu ikut. Dulu pernah di Klaten, kemudian di Karanganyar, kemudian di Pati itu baik untuk pengenal maupun penghibah. Kemudian kemah lagi satu lagi di mana itu agak lupa karena sudah lama ya. Itu selalu kami ikut. Kemudian untuk kami selaku keluarga itu umpama kami tidak bisa hadir pada rapat-rapat yang diadakan di wilayah ya Dewan Suri itu pasti kalau saat pandemi semacam ini yang rapatnya lewat Zoom gitu. Kami juga mengikuti. Kemudian kemarin itu ada lomba nyanyi apa Kabupaten Magelang nomor 2, Kota Magelang nomor 1. Yang diikuti kalau Kota Magelang itu SMA 2 kota, kalau kabupaten itu personal itu anak UMN kok. Itu iya, itu Pipin namanya si Pinasti Pinahayu. Itu dari MUI, tapi masih baru kok, baru masuk kok, baru ini tahun kedua dia. Ya, itu kemudian tahun ini itu Kabupaten Magelang tidak mengikuti ada lomba lagi dari tingkat Atfal, SDMI sampai ke perguruan tinggi itu. Tentunya kalian di UMM kan sudah ada kafilah kan? Ya itu kemarin kan ada pelantikan kafilah itu, cuma kofilahnya belum ada. Kafilahnya belum dibentuk. Jadi dari keluarga sudah mengharapkan untuk kopilah terbentuk, dari keluarga itu sudah ninggal tapi belum terbentuk juga tidak masalah sih asal sudah ada kegiatannya. Kalau menurut saya sama saja. Nah ini program yang akan kami laksanakan itu sebenarnya banyak sekali yang sudah kami buat, tapi kendalanya karena pandemi ini sulit ya mau ya kalau apa-apa sih soal kami mengadakan pertemuannya siap Sabtu itu di rumah siapa ini silaturahmi sambil silaturahmi. Tapi karena sekarang juga terbentuk dengan beberapa di Dewan Suri, ada yang sibuk dengan kuliahnya, ada yang baru skripsi, menyelesaikan skripsi. Kemudian Mbak Ida tentunya Mbak Ida itu sudah lulus sih, dari sudah UMN tapi PAI itu aktif sekali di Padang yang besok insya Allah menggantikan saya karena masa sudah capek. Kalau capek sih enggak, tapi terlalu banyak kegiatan yang lain. Yang kegiatannya saya selaku ibu ya, ibu nenek ya di rumah. Kalau di sini itu saya sampai pernah boleh dikatakan apa ya, sampai mangkal itu saya pamit enggak diperbolehkan. Dulu kalau usia saya kan sudah enggak layak mengajar, IUP aja saya enggak bisa. Ini pinter tadi, kamu kan
tidak mau loh. Kalau saya ada rapat-rapat kan tempat anak saya yang rumahnya ada babynya turun bisa ikut. Oh gitu kan, itu. Kalau enggak saya nggak bisa tahu itu ya. Dulu saya nggak mengenal IT ya. Nenek untuk rapor, laporan nilai ya insya Allah bisa. Tapi untuk yang lain-lain kan nggak bisa. Terus mengikuti saja. Makanya tadi absen pribadi itu ya terus absen itu berarti ya Google Form gitu lah. Ya aku gitu tahu tapi nek form ini kok gitu aja.